Kita mau baca dulu, silahkan. Yohanes 19 ayat 17 sampai 25. Yohanes 19 ayat 17 sampai 25. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Oke. Apakah Yesus raja orang Yahudi? Itu tuduhan. Ya, itu tuduhan. Yesus itu raja semesta alam sejak dahulu kala. Ya, kalau kita baca di Mika 5 ayat 1, dia yang lahir di Bethlehem, pemerintahannya sejak dulu kala. Itu Mika 5 ayat 1. Bukan raja orang Yahudi, raja semesta alam. Kita tidak boleh mencampur aduk gitu ya, antara Yesus raja semesta alam dan Yesus raja Yahudi. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Sebab jika tidak demikian, kita ini bingung. Yesus ini siapa? Misinya apa? Misinya itu mau menyelamatkan manusia atau mau jadi raja politik, raja Israel secara politik? Nah, ya, ini harus dipahami. Misi apa yang diembannya harus presisi dipahami, sehingga manusia memahami apa maksud kedatangannya. Kalau kita berpikir berharap gitu, kalau kita berpikir dan berharap Yesus Raja Israel, kita akan mendukung secara politik apa yang terjadi di Israel sekarang. Padahal apa yang terjadi di Israel sekarang itu belum tentu benar. Ya, itu rumit. Saya nggak ngomong ya Israel pasti salah, tapi rumit. Itu politik. Dan itu bukan perang agama. Itu perang rebutan tanah, gitu loh. Seandainya mereka mau sepakat hidup bersama, selesai. Tetapi tidak. Yang satu ingin mendirikan negara Yahudi, yang satu ingin mendirikan negara Arab. Gitu ya. Kalau itu jadi negara satu gitu ya, bukan negara Yahudi tapi juga bukan negara Arab, benar-benar negara bebas umum gitu ya. Sebenarnya kan tidak ada masalah, mereka bisa hidup berdampingan. Ya, jadi kita nggak mau ikut-ikutan masalah itu, gitu. Dan Yesus juga tidak hadir untuk menjadi raja Israel sekarang. Kalau itu yang kita yakini, wah kita akan mensupport berdirinya negara itu. Kita akan mensupport Bait Allah ketiga berdiri. Ini berbahaya loh, mengakibatkan perang dunia ketiga. Kita nggak boleh.
Gitu ya. Kita harus mengasihi semua orang. Orang Yahudi, orang Israel, orang Palestina, orang Arab, itu semua ciptaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kasih. Kalau kita punya pemahaman teologi, mendukung suatu etnis, mendukung suatu bangsa, ya, dan berpikir bahwa Tuhan akan jadi raja Yahudi, bukan raja dunia ini, maka kita akan mendorong apa ya istilahnya, hegemoni sebuah ras, sebuah bangsa. Ini tidak benar. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada Yahudi maupun Yunani. Bagi Tuhan semua sama. Ini bahaya. Makanya kita harus benar-benar mendalami. Apakah Yesus raja orang Yahudi? Tidak. Yesus katakan sendiri bukan. Akan kita bahas nanti. Ya. Saat itu, nah ini biblika ya. Tadi itu cuma pengantar. Saya nggak mau ke urusan politik. Ya, kita bukan urusan politik ya, kita urusan iman. Mesias saat itu dipahami 3 macam minimal itu. Ya. Saat itu 2000 tahun yang lalu. Ini teologi Mesias Israel ya. 2000 sebelum 2000 Masehi. Sorry. Teologi Mesias Israel sekitar 100 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Kira-kira range-nya begini. Ya. Mesias raja ini umumnya orang Yahudi. Umum ya, bukan seperti semua. Orang Yahudi umumnya menganggap Mesias itu raja. Datang sebagai raja, membebaskan Israel dari cengkeraman penjajah Roma. Mendirikan dinasti Daud kembali. Pemahaman Mesias raja seperti itu. Jangan tuker-tuker ya. Nomor 2, Mesias imam. Ya. Mesias imam. Ini dipahami oleh orang Eseni. Yahudi atau Israel, kelompok Eseni. Mereka menantikan, karena orang-orang Eseni ini kebanyakan para imam. Para imam yang berseberangan dengan keimaman Yerusalem, menyepi di padang gurun, ya, dan menantikan imam yang benar-benar imam, bukan imam Yerusalem. Karena imam Yerusalem dianggap najis, dianggap palsu, dianggap tidak sah. Ingat ya, imam Yerusalem saat itu dianggap tidak sah oleh orang-orang Qumran. Orang-orang Esni, ya, sama aja. Yang ketiga, ada yang namanya Mesias Nabi. Ini dinantikan oleh orang-orang Samaria. Orang Samaria ini orang-orang yang dianggap orang-orang campuran, ya, oleh orang Yahudi. Orang yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Mereka menantikan Mesias Nabi. Mereka juga percaya Taurat. Dan di Taurat mereka menantikan janjinya Musa. Bahwa akan ada seseorang dari kaummu, seorang nabi, ya gitu. Mereka menantikan itu. Ya, Tahib namanya, Tahib sosok nabi seperti Musa. Jadi zaman 100 tahun sebelum Yesus lahir dan 100 tahun setelah Yesus lahir, ini terjadi ya, perbedaan pendapat. Terjadi apa? Pertentangan pendapat. Bukan hanya perbedaan, pertentangan. Itu ya.
Salah satunya, ya antara Yesus dan ahli Taurat. Antara para imam dan murid-murid Yesus. Itu pertentangan loh. Menurut Yesus dan murid-muridnya, dialah Mesias. Menurut orang Yahudi, rabi-rabi, imam-imam dan ahli Taurat, bukan. Mesias tidak kayak gitu. Bagi kami itu Mesias raja. Kamu ngaku raja. Orang Farisi kan tidak suka. Dilaporkan Pilatus. Dituduhlah sebagai pemberontak. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Disalibkan dia. Kalau seandainya gitu ya, Yesus benar-benar Mesias, harusnya kamu bisa turun dari salib. Tidak mungkin mati. Kamu benar-benar jadi raja. Ya. Dipancing juga. Niatnya membunuh, juga niatnya mancing. Kalau memang raja, wah ini benar. Kalau memang bisa lolos dari salib, ini benar-benar Mesias, gitu loh maksudnya. Dan mereka yakin berubah arah mendukung Yesus. Tapi kalau dia mati, ya matilah dia. Sudah, kamu bukan Mesias. Kamu ngaku-ngaku Mesias, tapi bukan Mesias. Bukan Mesias versi kami, gitu loh. Jadi pertempuran, pertentangan mereka sebetulnya. Oke? Yang paling populer adalah Mesias Raja, sebab bangsa Yahudi sedang dalam penjajahan. Jadi benar-benar ini dinantikan. Pertanyaannya, apa Kristen juga meyakini Yesus adalah Mesias Raja orang Yahudi? Kalau Anda meyakini itu, ya Anda salah. Anda salah beriman. Kebanyakan orang seperti itu. Ada bahkan golongan-golongan yang ke Yahudi-Yahudian itu ada. Memang Yesus orang Yahudi, tetapi dia bukan raja orang Yahudi. Ya, Yesus disalib dengan tuduhan raja orang Yahudi. Tuduhan. Tuduhan itu kan berbeda sama pengakuan. Gitu ya. Ya, saya seorang koruptor. Itu pengakuan. Kalau kamu koruptor ya? Enggak, saya enggak mengkorupsi uang siapa saja. Berarti itu tuduhan kan? Enggak ada pengakuan. Yesus tidak pernah ngaku raja orang Yahudi. Disalib, Yesus dipasang tuduhannya. Makanya salibnya ortodok itu begini. Nah, ini ya, ini tuduhannya. Dakwaan. Orang-orang Yahudi ngomong, jangan pasang tuduhan itu. Lah, Pak Pilatus ya tidak mau. Kamu nyuruh aku bunuh dia, tuduhannya apa? Kalau tidak benar kan aku yang salah. Ditulislah. Inbi, Inri, terus YHWH. Enggak, itu bisa-bisanya pendeta. YNM. YNMY. Ini Inbi ini Yunani. Bahasa Yunani. Ini bahasa Latin, bahasa Romawi. Ini bahasa Ibrani. Inbi. Yesus Valoraisos. Opus gak ngerti ya. Sulit, bahasa sulit. Saya tidak mau ikut-ikutan, nanti kudung guyu. Ya, yang pasti Inbi orang Yunani, Inrino Latin ya. Yesus Nazareus Rex Iudarium. Nah, itu gampang. Kalau yang Ibrani, Yesua Hanostri Melek Hayehudim. Yesus raja orang Yahudi. Betul, tetapi singkatannya bukan YHWH. Jadi orang percaya, wah YHWH gitu. Tidak ada ini bisa-bisanya pendeta. Ya. Tapi jelas tuduhannya itu betul. Yesus raja orang Yahudi. Itu tuduhannya sehingga dia disalib. Tapi itu tuduhan, bukan pengakuan. Ya. Tuduhan inilah yang menjadi dasar penyaliban Yesus. Bukan kejahatan moral. Sebab berulang kali Pilatus menyatakan tidak ada dasar
menyalibkan Yesus. Termasuk alasan politik juga tidak ada, termasuk klaim raja. Tidak terbukti. Tetapi karena itu maunya orang Yahudi, dituduh seperti itu, ya udah tulis aja INBI, INRI, YNMY ini, tulis. Ini dasarnya kamu dibunuh. Lalu Pilatus cuci tangan. Aku gak ikut-ikut. Tujuannya kan cuma ingin meredam gejolak. Ya, minggu lalu sudah kita bahas. Tetapi yang pasti begini. Karena pada masa itu raja dianggap anak Allah, wakil Allah, gitu ya, yang menggembalakan umat Israel, sehingga Yesus yang keturunan Daud dianggap pewaris tahta Daud. Yesus memang Yesus memang keturunan Daud. Nah, tuduhan ini menguatkan tuduhan Yesus raja orang Yahudi. Padahal kan dia tidak berniat jadi raja Israel. Ya. Tetapi karena dia tuh anak Daud, cucu Daud, berhak jadi raja Israel. Ya Pilatus ketakutan, ya sudah salibkan aja daripada nanti tambah jadi pemberontakan. Itu tuduhan Bapak Ibu. Ya. Yesus sama sekali tidak menghendaki jadi raja Israel. Dia ditawari iblis tidak mau kok. Kita lihat ya. Yesus menyingkir saat tahu masyarakat sedang menjadikannya raja. Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jelas. Ditawari iblis, sembah aku, semua kerajaan tak kasihkan. Semua kerajaan bukan Israel tok. Tidak mau Yesus. Oleh rakyat yang dikasih mujizat, mau dijadikan raja, Tuhan Yesus menyembunyikan diri. Tidak mau ikut-ikutan jadi raja Israel. Jika kita mau jujur, cermat dalam melihat peran Yesus selama di dunia, maka Yesus tidak pernah ingin menjadi raja Israel. Yesus menolak peran Mesias Raja Yahudi. Ketika Yesus tanya sama Petrus, Petrus siapakah engkau? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dari Allah. Tetapi aku anak malah harus menderita di kayu salib. Oh jangan, kan gitu Petrus. Yesus malah menghardik atau mengecam Petrus ketika Petrus berusaha mengarahkan Yesus sebagai Mesias versi Yahudi. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ayo dibaca yuk. Bacaan-bacaan ini perlu kita baca. Kenapa? Supaya Anda yakin. Yesus tidak mau jadi raja. Tapi banyak orang Kristen kepingin jadi raja. Nah itu masalahnya. Ingin jadi kepala, bukan ekor. Kan gitu. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya. Yesus jelas mengatai Petrus itu iblis. Teologimu itu teologinya iblis. Itu teologi bukan dari Tuhan. Teologi Allah, aku harus menderita. Teologinya iblis mengarahkan seseorang jadi raja. Sebetulnya kan itu yang mau dikatakan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi raja, tetapi menjadi hamba.
Kalau Yesus mengajar murid-muridnya menjadi hamba dan dia sedih jadi raja, dia bukan teladan. Yesus meneladankan untuk mengosongkan diri, bukan mengisi hidup dengan segala pencapaian dunia. Mikir enggak sampai di sini? Bahwa kalau teologi yang satu ini benar, yang satu pasti salah. Yesus tidak pernah loh meneladankan kita untuk jadi raja. Apa motivasi sebuah lagu? Aku anak raja, engkau anak raja. Apa motivasinya? Supaya kita bangga jadi raja? Supaya kita bisa bergaya jadi raja? Tidak loh. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Yesus meneladankan untuk mengosongkan diri. Kita baca yuk, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangan bercita-cita jadi raja, semau sendiri, seenak sendiri. Raja itu kan gitu. Kalau presiden enggak bisa. Presiden itu diatur oleh undang-undang. Kalau raja enggak kan? Raja itu I am the law. Betul. Titah raja itu keputusan undang-undangnya. Orang Kristen terlalu lama diajar seperti itu. Kamu ingin? Yakini, imani. Kamu anak Allah, kamu anak raja. Apa yang kamu perkatakan jadi. Ini loh semau sendiri, ini loh bergaya mau jadi raja dalam kapasitas tertentu. Enggak boleh. Tuhan mengajar kita untuk mengosongkan diri. Tuhan saja yang raja semesta alam rela jadi hamba. Bukan kehendaknya yang mau dilakukan, tetapi kehendak Bapa yang harus dilakukan. Lah kenapa kita jadi raja sendiri? Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu raja semesta alam. Jadi hambanya manusia. Dia belajar untuk taat kepada Bapa, menjadi hamba. Supaya manusia tahu bagaimana menjadi hamba, bukan menjadi raja. Pengajaran yang seolah-olah mengatakan orang Kristen itu anak raja lalu jadi raja, itu salah. Menyimpang dari ajaran Tuhan. Kenapa? Yesus mengkosongkan diri kok. Di Matius 20 tadi, 26-28, Yesus ngomong, kalau kamu ingin jadi terkemuka, kamu harus melayani yang terendah. Jangan berpikir jadi patih, jadi panglima pada saat Mesias jadi raja. Enggak ada seperti itu. Kamu layanilah yang kecil-kecil. Itu terkemuka di hadapan Allah. Itu maksudnya. Kadang-kadang pengajaran-pengajaran ini terlalu dimodifikasi dengan gairahnya. Gitu loh. Jadi seolah-olah Yesus itu ngajari kita jadi raja. Enggak pernah. Paling banter jadi pangeran. Paling banter itu jadi pangeran. Huios Theos. Anak Allah. Yesus yang sulung, kita jadi adik-adiknya, pangeran-pangerannya. Paling banter. Pak, tapi kan pangeran jadi raja. Betul, kalau pangeran dunia, raja mangkat, raja mati, maka anaknya jadi pangeran. Tapi Allah Bapa, raja semesta alam tidak pernah mati. Bahkan Yesus kelak yang jadi raja semesta alam, duduk di tahta Allah,
Ini tidak pernah mati, kita selamanya tidak pernah jadi raja. Pangeran yang harus tunduk sama Allah. Tidak pernah punya kesempatan sesuka sendiri. Memerintah sesuka sendiri, tidak pernah ada kesempatan itu. Jadi kalau kita sekarang tidak belajar mengosongkan diri, tidak belajar untuk mentaati Allah sebagai raja, mentaati Kristus sebagai anak Allah, pemimpin kita, majikan kita tidak berkenan. Kok malah diajari jadi anak raja? Baru sadar enggak pemikiran ini? Kita menggadang-gadang Yesus Raja, mengeluh-elukan Yesus Raja. Itu malah membuat kita tidak sampai pada kemuliaan. Gini. Ini salib. Yesus hamba. Ini Yesus Raja dimuliakan. Kebanyakan orang Kristen mengikuti yang mana? Kebanyakan orang Kristen mengikuti ini. Terus gaya-gaya jadi anak raja gitu loh. Padahal kalau kita tidak mengikuti jejak Yesus hamba, kita tidak pernah dimuliakan. Saya ulangi. Orang Kristen ikut yang mana? Kebanyakan orang Kristen mengagung-agungkan Yesus Raja, melupakan Yesus hamba. Padahal jika kita tidak meneladani Yesus hamba, kita tidak pernah sampai jadi raja, tidak pernah. Tidak pernah sampai jadi adiknya Yesus yang sebagai raja, tidak pernah. Orang Kristen itu salahnya. Tidak pernah mengikuti secara kronologis. Endingnya tok. Yesus Raja pakai tamborin. So, terus ngapain? Yang penting dipuji-puji, Pak. Salah. Kalau kita memandang Yesus hamba, kita tidak pernah pakai gitu-gitu kan. Tidak pernah jenggreng-jenggreng, tidak pernah boleh sekali-sekali. Tetapi jangan euforia sama puja-puji Yesus Raja. Kenapa? Kalau kita menghayati Yesus hamba, ini lebih tepat, ini lebih baik, dan memang tujuannya Yesus itu, supaya kita dimuliakan bersama. Kalau kita cuma euforia Yesus Raja, kita tidak pernah dibangkitkan bersama Yesus. Karena syaratnya dibangkitkan bersama Yesus, kamu mati sama Yesus. Gimana toh? Jelas. Yesus menyatakan kerajaannya bukan dari dunia. Yohanes 18 ayat 36. Ya, jelas ini. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jelas. Kerajaannya bukan dari dunia. Dan tidak akan pernah jadi rajanya dunia. Karena dunia akan dihancurkan. Ya, Yesus Raja sorga. Yesus Raja kerajaan Allah, kerajaan langit. Ngapain? Jadi Raja Israel kecil, seuplit gitu. Kadang-kadang orang Kristen terlalu terimajinasi gitu ya. Dengan apa yang dia yakini, bukan apa yang ada di Alkitab. Itu masalahnya. Dari pernyataan-pernyataan Yesus tadi, jelas Yesus tidak mengarah pada pemenuhan nubuat Mesias Raja versi Yahudi. Yesus lebih tepat dipahami sebagai Mesias, imam, dan nabi. Ingat, ada Mesias Raja, Mesias imam, Mesias nabi. Yesus bukan Mesias Raja, jelas dia menolak. Ya, ditawari iblis tidak mau, ditawari masyarakat tidak mau, ditanya Pilatus juga enggak ngaku, bukan. Itu ya. Kenapa? Ya karena memang bukan raja Yahudi. Dia raja semesta alam,
Jadi hamba kok niatnya kok mau jadi raja malah. Tuhan ingin pakai kita sesuai kehendaknya. Makanya jadi pendeta itu tidak perlu bersaing karena masing-masing orang punya panggilannya sendiri, punya tempatnya sendiri. Nggak perlu merasa tersaingi. Wah gitu ya. Belum mengosongkan diri kalau merasa tersaingi. Yesus meladankan untuk mengosongkan diri, bukan mengisi hidup dengan segala pencapaian dunia. Jadi jangan pernah memiliki kehendak sendiri. Carilah kehendak Allah. Kita yang harus selalu mensinkronisasi dengan kehendak Allah, Sang Raja sesungguhnya. Harus disinkronkan. Itu loh, kerajaan Allah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah itu. Tetapi kalau sehari-hari kita masih semau sendiri, cita-citanya sendiri, pencapaian sendiri, semua sendiri, kita jadi raja sendiri. Itu bukan sikap yang ingin Tuhan contohkan. Tuhan Yesus ingin mencontohkan kita itu jadi hambanya. Makananku melakukan kehendak Bapa, apa yang Bapa inginkan. Kenapa orang Kristen selalu salah berpikir tentang Kristus, tentang apa yang Allah kehendaki? Karena campur aduk dengan perjanjian lama. Orang Kristen berpikir menjadi kepala bukan ekor. Kan gitu. Berarti menjadi raja bukan hamba. Ini terbalik dengan ajaran Tuhan. Itu jelas bukan ajaran Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor, itu bukan ajaran Tuhan. Untuk orang Kristen, untuk umat perjanjian baru, bukan. Umat perjanjian baru diajar untuk memiliki hati hamba. Seperti Yesus yang mengosongkan diri, mengambil posisi hamba. Benar-benar jadi hamba. Panggilan orang Kristen menjadi hamba. Melayani sesamanya, melayani Allah dan sesamanya. Itu panggilan orang Kristen. Bukan kepala. Bapak itu di Alkitab. Itu janji untuk Israel, Bapak Ibu. Jadi kepala bukan ekor, itu artinya berkat bagi bangsa Israel saat masuk Kanaan. Coba baca toh di ayat itu. Jika Israel taat, maka tidak ada lagi perbudakan atau dijajah bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi kepala bukan ekor dalam konteks ayat di perjanjian lama. Kalau nggak salah di Ulangan itu. Kalau kamu taat padaku, kamu jadi kepala bukan ekor. Kamu akan membangun bangsamu sendiri. Tidak dijajah lagi seperti di Mesir. Itu artinya kalau kamu taat. Kalau tidak taat, kamu dijajah lagi. Buktinya apa? Disikat sama Nebukadnezar. Disikat sama Asyur. Habis. Karena Israel tidak taat. Itu janji itu pada saat itu. Jangan dipakai di gereja, di kehidupan sekarang. Itu bukan untuk kita. Jelas? Siapa yang masih berdoa jadi kepala bukan ekor? Dan tongkol sama saya. Kasihan maunya kepala sama ekor. Dagingnya lo masih enak. Iya kan? Pak Ibu, itu teologi perjanjian lama untuk orang Israel. Kalau kamu taat, kamu dilindungi Tuhan. Tidak pernah dijajah. Itu loh maksudnya. Kamu ngurus rumah tanggamu sebagai bangsa. Karena kalau Yesus datang sebagai Mesias Raja, maka tidak akan terbentuk masyarakat dengan hati hamba. Semua akan jadi angkuh, jor-joran. Ini loh yang tak sembah jadi raja kan. Hebat toh. Lalu Yesus dibanding-bandingkan dengan nabinya yang lain. Hebat toh minyak toh. Jangan dibanding-banding. Oke. Udah dikasih tahu jangan dibanding-banding. Oke. Kan gitu ya. Iya Bapak Ibu, Anda harus tahu loh. Firman ini benar gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus tolak? Karena dia sedang turun dengan proyek. Aku mau meneladankan kepada umat Tuhan
kembali ke rancangan semula menjadi umat Allah, hamba Allah, anak Allah paling mentok, bukan raja. Yesus nggak hadir ke dunia untuk dibanding-bandingkan. Dia jadi hamba. Dari klaim Yesus ini kita harus sadar pengharapan Mesias Raja bukan tujuan kehadiran Yesus ke dunia. Sebab Yesus adalah Raja semesta yang rela jadi hamba. Ini dunia, bumi maksudnya. Israel ini kecilnya cuma segini, Bapak Ibu. Saiprit ini loh. Ini kegedean sudah. Ini anggap aja ini Israel. Kecil. Sama Indonesia, gedean Indonesia, tapi dibangga-banggain kan gitu ya. Salah, sama Indonesia gedean Indonesia. Yesus itu Raja semesta alam. Dia jadi hamba. Ngapain harus jadi Raja Israel? Dia meneladankan, aku yang bertahta, aku yang menciptakan dunia, aku rela jadi hamba. Kok kamu mau jadi raja? Betapa menyimpangnya pengajaran yang seperti ini. Yesus adalah Raja semesta yang rela jadi hamba. Sebetulnya Yesus itu menggenapi nubuatan Yesaya. Yesaya 42, Yesaya 53, Yesaya 61 gitu ya. Anda baca sendiri di rumah. Itu nubuatan tentang Yesus. Yesus menggenapi itu. Yesus inkarnasi untuk kita yang terbelenggu dosa agar bebas dari hukuman atau maut. Dia datang sebagai penebus. Dia Raja semesta alam, mau berkorban demi seluruh bumi ini apa? Selamat. Bukan dia jadi raja loh. Dia mengorbankan diri malah. Sebagai firman yang kudus, anak Allah, firman logos, Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Aku firman datang sendiri supaya kamu bisa mendengar ajaranku, supaya kamu bisa melihat keteladananku, dan kamu kembali ke rancangan semula, mirip aku. Itu Tuhan, maunya Tuhan. Nggak jadi raja loh. Jadi jangan berpikir jadi Kristen jadi raja. Paling banter jadi anak raja. Nggak pernah jadi raja. Jadi jangan gaya tok. Seolah-olah jadi raja. Klaim sini, gitu ya. Iman di sana, iman di sini. Apa yang kamu ingini terjadi. Nggak ada yang seperti itu. Kita harus menghamba kepada Tuhan. Kepada Bapak. Jadi doulos, hamba yang tidak punya hak. Ada beberapa kata hamba ya di Israel itu. Ada doulos, ada apa, dan ada diakonos kalau nggak salah. Diakonos itu hamba, tapi orang merdeka yang mau melayani, digaji, karyawan gitu loh. Bukan. Yesus itu doulos, hamba yang tidak punya hak. Tuhan yang mencontohkan, hai umat Tuhan, jadilah doulos. Jangankan jadi raja, jadi hamba bayaran saja, jangan. Jadi hamba yang tidak punya hak. Jelas ya? Dengan hadirnya Yesus ke dunia, dunia tahu standar yang benar dan dapat bertindak dengan tepat. Yesus hadir ke dunia ini supaya kita bertindak dengan tepat. Lah kalau kita bertindak sebagai raja, seolah-olah raja kecil di dunia ini, kita tidak pernah tepat loh. Sikap yang tepat itu kita sebagai hamba, melayani Allah dan melayani sesama dengan kasih. Bapak Ibu, pengajaran malam ini penting. Kalau Anda salah mengkonsep Mesias, Yesus itu sebagai apa? Anda tidak pernah submit, tidak pernah tunduk. Anda kebanyakan cita-cita, kebanyakan keinginan.
Pak, kalau gitu boleh enggak kita nyanyi Aku Anak Raja? Boleh. Tetapi ingat, enggak pernah berubah jadi anak raja itu. Anda enggak pernah jadi rajanya. Anda tetap anak raja yang harus submit, tunduk sama raja semesta alam itu. Ini pentingnya. Kenapa Yesus menyatakan dirinya aku Mesias imam? Supaya kita belajar berkorban. Imam itu menjadi perantara manusia dengan Allah. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi perantara kasih Allah kepada manusia. Kenapa Mesias Nabi? Supaya kita menyatakan kebenaran kepada sesama kita. Itu yang dilakukan, bukan raja. Yesus bukan Mesias raja. Itu konsep orang Yahudi yang sudah ditolak Yesus. Kalau Anda selalu menantikan raja berdiri di bait Allah, itu bukan Yesus, itu antikris. Dia menunggu kita di awan-awan. Dia raja semesta alam. Kita yang menyongsong dia ke sana. Bukan dia menjadi raja di bumi ini. Enggak. Kalau antikris seperti itu, dia berdiri di bait Allah. Nah itu antikris kan? Jangan kebalik-kebalik sama teologi yang pernah kita pahami dulu itu. Akhirnya salah semua kan? Pengajaran malam ini mungkin ya asing bagi Anda. Tetapi ini kebenarannya. Ya, semakin saya belajar, semakin saya tahu. Di kitab suci ini ya banyak jebakannya, gitu loh. Jadi kalau kita tidak mengerti konsepnya Tuhan, kita terjebak sama konsepnya setan. Ya. Tuhan ngomong jangan cinta mamon ya, jangan menjadi hamba uang. Pilih Tuhan atau mamon. Tetapi di sisi yang lain firman Tuhan mengatakan gitu ya, bukan firman Tuhan, Alkitab mengatakan mintalah berseru-seru, tak henti-henti, klaim janjinya, kembangkan kemahmu ke kiri dan ke kanan. Kelihatannya kontradiksi. Apakah Anda tidak pernah berpikir tentang itu? Kalau Anda tahu ajaran Tuhan, Anda tidak akan terjebak ajaran manusia atau ajaran setan. Pak, jangan kasar-kasar, Pak. Mosok itu ajaran setan. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kalau kamu berpikir Mesias jadi raja, itu ajaran setan. Enggak. Wong tahtaku di langit tak tinggi, jadi hamba. Kok kamu berpikir jadi raja? Sadar enggak? Kadang-kadang orang baca, pikir, ini kok bertentangan ya sama ini? Kok ini bertentangan? Sebenarnya enggak kontradiksi, tetapi memang ajaran Yesus itulah firman Allah. Selain ajaran Yesus, sebetulnya bukan firman Allah. Itu masih tergolong hikmat manusia. Bahkan bisa jadi jebakan iblis. Begitu Bapak Ibu. Kenosis itu loh. Kenosis itu loh pesannya Tuhan. Kosongkan. Aku yang Raja semesta alam aja mau mengosongkan diri kok. Kamu bukan siapa-siapa, kok nggak mau mengosongkan kok nggak mau mengosongkan diri, kok malah mau kepingin ini, kepingin itu, pencapaian ini, pencapaian itu. Apakah betul itu yang Tuhan kehendaki? Masalahnya di situ. Anak-anak, remaja, pemuda, mumpung masih dini, pertanyakan, Tuhan apa maumu? Jangan punya cita-cita sendiri. Saya dulu sekolah ekonomi, Bapak Ibu, sarjana akuntansi. Tidak ngerti ya. Ujung-ujungnya jadi pendeta. Tanya Bapak Ibu, supaya waktumu tidak hilang. Supaya waktumu tidak hilang percuma. Kalau saya dulu dengan masih seger-segernya gitu ya, saya tahu panggilan saya, mungkin saya sudah lebih dalam dari ini. Oke? Ayo kita mengosongkan diri. Ayo kita jadi hamba. Ayo kita tolak segala tawaran iblis. Ayo kita menyenangkan Allah Bapa di surga.
dengan berperilaku seperti Kristus. Pesannya itu. Kalau pesan ini sampai pada kita dan kita menghidupinya, baru kita dimuliakan bersama Yesus. Jika tidak, jangan mimpi. Kamu kepinginnya jadi raja kan? Kamu kan kayak si setan, kepingin jadi raja sendiri. Enggak mau submit. Oke?